Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah kode etik. Perkembangan kode etik dalam kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah lepas dari sorotan etika. Perhatikan etika dalam bisnis dimulai dari bisnis itu sendiri. Sejak manusia terjun dalam bisnis juga didasari bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari masalah etis. Dalam sebuah bisnis juga harus mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Berabad-abad lamanya, ketika masalah ekonomi dan bisnis menjadi salah satu topik dari sekian banyak topik lain. Pada awal filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain yang menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kebaikan manusia bersama dalam negara, dan konteks itu membahas juga bagaimana kehidupan manusia dan kegiatan niaga harus diatur dalam filsafat dan teknologi abad pertengahan. Pada waktu banyak universitas yang memberikan mata kuliah agama masa-masa ekonomi moral sekitar ekonomi dan bisnis. Pada abad 20 etika dalam bisnis terutama diperhatikan dalam konteks agama dan teknologi. Pada tahun 1960-an terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam kode-kode berikutnya. Di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh ekonomi yang paling kuat di luar dunia barat. Tanda bukti terakhir bagi sifat global etika bisnis adalah telah didirikannya International Society for Business Management Economics and Ethics. Sejarah kode etik. Dalam dunia barat, sikap positif tidak selamanya menandai pandangan terhadap bisnis. Pada zaman dulu, pedagang tidak mempunyai nama baik dalam masyarakat barat. Orang-orang seperti pedagang jelas dicurigai kualitas etisnya. Sikap negatif terhadap bisnis terus berlangsung sampai zaman modern dan mulai menghilang pada waktu industrialisasi. Sejarah kode etik dalam profesi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama, kebudayaan Yunani kuno. Masyarakat Yunani pada umumnya berprasangka terhadap kegiatan pedagang dan kekayaan. Warga negara yang bebas seharusnya menjuluki perhatikan waktu untuk kesenian dan ilmu-ilmu pengetahuan. Bukti yang ditemukan untuk nama buruk pedagang dalam masyarakat Yunani kuno adalah dewa Yunani Hermes dihormati sebagai dewa pelindung baik bagi pedagang maupun bagi pencuri. Yang kedua, agama Kristen. Dalam kitab suci Kristen terdapat cukup banyak teks yang berada kritis terhadap kekayaan uang dalam perjanjian lama ataupun baru. Dalam Alkitab itu sendiri, perdagangan tidak tolak sebagai kurang etis, akan tetapi karena pedagang punya salah satu jalan biasa menuju kekayaan. Yang ketiga, agama Islam. Dalam agama Islam, tampak pandangan lebih positif terhadap pandangan kegiatan ekonomis. Dalam periode modern, tidak ditemukan sikap kritis dan curiga terhadap bisnis. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang beliau juga menyebarkan agama Islam melalui pedagang Muslim. Yang keempat, kebudayaan Jawa. Menurut spektrum budaya, tidak semua suku budaya Indonesia memperlibatkan minat dan bakatnya yang sama di bidang perdagangan. Dalam kebudayaan Jawa terlihat kebudayaan yang sangat menarik. Menuntut Gifford Grid pada tahun 1950-an menyebutkan struktur kota Jawa dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu penyanyi, pedagang, buruh tani, orang Tionghoa yang hampir semua bekerja di bidang perdagangan. Yang kelima, sikap modern. Pada zaman modern saat ini, si bisnis dinilai sebagai pekerjaan terhormat dan dibanggakan. Di antara relasi antara manusia, relasi yang paling mencolok adalah relasi ekonomis. Akan tetapi, juga tampak kebutuhan etika, dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang harus dipegang dalam kegiatan bisnis. Kepribadian moral dalam bisnis kini tampak lagi ketimbang konteks tradisional. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindung dan pengembangan bagi profesi. Fungsi itu sama seperti apa yang ditemukan Gibson dan Maxwell 1945 sampai 1949 yang telah meningkatkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Big dan Blocher pada tahun 1906 sampai 1990 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, 2, mencegah terjadinya suatu pertentangan
pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dalam kesalahan praktik suatu profesi. Menurut Sultan Zari dan Syamhiri Sahrun 1992 mengemukakan 1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Untuk mengatur hubungan guru dan murid, teman kerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Memberi arah petunjuk dan yang besar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan mengadakan atau merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan berupa material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material para anggota profesi, kode etik umumnya mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan mengabdikan generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya pengabdian dalam melaksanakan tugas profesinya. D. Untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggotanya profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.